Halo semua, sekarang kita sudah bertemu kembali di materi yang terbaru. Materi tentang apa? Sebelum kita masuk ke materi tentang apa, silahkan perhatikan gambar di layar handphone Anda atau di layar laptop Anda. Nah, pada gambar ini silahkan Anda cari nama masing-masing kelenjar sistem endokrin beserta fungsi masing-masing kelenjar tersebut. Nah, di sini tertampak dari gambarnya apa nama kelenjar dari sistem endokrin yang ada pada gambar tersebut. Oke. Nah, dari gambar yang tadi kita lihat tadi, di situ dapat kita temui jawabannya, di mana di situ ada terdapat kelenjar pineal, kelenjar pituitari, hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, timus, kelenjar adrenal, dan lain-lain. Untuk fungsinya kita akan pelajari di materi sekarang. Ini adalah materi kelas 11 keperawatan dengan mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik yang akan kita bahas tentang sistem endokrin. Kompetensi dasar 3.9 menerapkan pemeriksaan penyakit sistem endokrin berdasarkan manifestasi klinis, dan 4.9 melakukan pemeriksaan penyakit sistem endokrin berdasarkan manifestasi klinis. Sistem endokrin. Sebelum kita masuk ke sistem endokrin, kita harus tahu dulu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah satu sistem dalam tubuh di mana dia bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin ini ada banyak, apa-apa saja. Yang pertama yaitu dia mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus, dan mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kemudian kita akan membahas fungsi dari hormon. Fungsi dari hormon di sini ada dua. Yang pertama mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme dan perkembangan seksual, serta dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostasis. Dalam tubuh manusia ini terdapat 6 kelenjar endokrin yang masing-masing berperan dan menghasilkan hormon-hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke, yang pertama kita bahas tentang kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini disebut juga dengan master of glands. Kelenjar hipofisis ini terletak di bagian otak besar. Kelenjar hipofisis bekerja sama dengan hipotalamus untuk mengendalikan organ-organ di dalam tubuh. Berdasarkan letaknya, kelenjar hipofisis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelenjar hipofisis depan atau anterior. Yang kedua, kelenjar hipofisis tengah atau sentral. Dan yang ketiga, kelenjar hipofisis belakang atau posterior. Ini adalah gambar dari kelenjar hipotalamus, hipofisis anterior, hipofisis posterior. Kelenjar hipofisis anterior atau disebut dengan adenohipofis. Kelenjar hipofisis anterior atau adenohipofis ini menghasilkan beberapa hormon seperti yang pertama, hormon somatotropin. Hormon somatotropin ini dia berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak dan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian ada hormon tirotropin. Hormon tirotropin ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar gondok atau kelenjar tiroid dan berfungsi untuk merangsang sekresi tiroksin. Selanjutnya hormon adenokortikotropin atau ACTH berfungsi untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon glukokortikoid. Hormon glukokortikoid ini adalah hormon untuk metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, hormon laktogenik. Hormon laktogenik ini berfungsi untuk memelihara korpus luteum atau kelenjar yang ada pada ovarium, di mana dia berfungsi untuk menghasilkan progesteron. Progesteron ini adalah hormon perkembangan dan pertumbuhan primer pada wanita. Selain itu, hormon laktogenik juga berfungsi untuk menghasilkan air susu ibu. Selanjutnya, hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini ada pada wanita dan ada pada pria. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.
hormon gonadotropin pada wanita, dia berfungsi untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium, khususnya pada saat terjadinya siklus menstruasi. Kemudian dia berfungsi juga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini membantu pada pertumbuhan dan perkembangan pada wanita. Selanjutnya, hormon gonadotropin pada pria. Hormon gonadotropin pada pria ini berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau siklus pembentukan sperma pada pria. Kemudian, dia juga berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial sel pada testis untuk menghasilkan hormon androgen dan testosteron. Kelenjar hipofisis tengah. Kelenjar hipofisis tengah ini hanya memproduksi satu hormon yang disebut dengan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Melanocyte stimulating hormone atau MSH ini dia berfungsi untuk pewarnaan pada kulit manusia. Semakin banyak melanosit yang diproduksi, maka akan semakin hitam kulit seseorang. Selanjutnya, kelenjar hipofisis belakang atau neurohipofis. Kelenjar hipofisis belakang atau neurohipofis ini menghasilkan dua macam hormon, seperti hormon vasopressin atau hormon diuretik ADH dan hormon triiodothyronin. Hormon vasopressin atau hormon diuretik atau ADH ini berfungsi untuk mempengaruhi proses reabsorpsi urin atau penyerapan kembali urin pada tubulus distal ginjal untuk mencegah terlalu banyaknya urin yang keluar. Jadi dia yang mengontrol untuk jumlah urin yang keluar dari tubuh. Selanjutnya, hormon triiodothyronin ini memiliki fungsi mempengaruhi proses reabsorpsi urin pada tubulus ginjal untuk mencegah terlalu banyak urin yang keluar. Jadi hormon triiodothyronin dan hormon vasopressin atau hormon diuretik ini memiliki fungsi yang sama. Hormon ini terdapat pada kelenjar hipofisis belakang atau neurohipofis. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di bagian depan leher atau bagian depan tenggorokan. Kelenjar tiroid ini menghasilkan dua bentuk hormon. Yang pertama, hormon tiroksin dan hormon triiodothyronin. Hormon tiroksin dan hormon triiodothyronin ini memiliki fungsi yang sama, di mana dia berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf, dan mengatur metabolisme. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan menjaga metabolisme fosfor. Yang keempat, kelenjar anak ginjal atau adrenal atau suprarenal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal kiri dan ginjal kanan. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Oke, sekarang kita bahas kelenjar adrenal yang bagian korteks. Kelenjar adrenal pada bagian korteks ini memiliki fungsi yang pertama, menghasilkan hormon kortison yang tersusun atas zat mineral kortikoid. Hormon ini berfungsi untuk metabolisme natrium dan kalium serta menjaga keseimbangan hormon seks. Selanjutnya, dia juga berfungsi untuk menghasilkan hormon glukokortikoid yang mengatur keseimbangan karbohidrat. Sekarang kita akan membahas tentang kelenjar adrenal bagian medula. Kelenjar adrenal bagian medula ini berfungsi yang pertama, hormon adrenalin yang berperan dalam meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kecepatan pernafasan, dan menyempitkan pembuluh darah manusia. Kemudian ada hormon noradrenalin yang berfungsi untuk menghambat peningkatan denyut jantung, menghambat peningkatan kecepatan pernapasan, dan menghambat penyempitan pembuluh darah. Jadi, kelenjar adrenal pada bagian medula ini memiliki dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon noradrenalin, di mana keduanya fungsinya sangat bertolak belakang. Hormon adrenalin ini dia berfungsi untuk meningkatkan, sedangkan hormon noradrenalin ini berfungsi untuk menghambat. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di rongga peritoneal atau rongga perut yang terdiri atas sel alfa dan sel beta. Hormon yang dihasilkan tadi sudah dijelaskan bahwa
Yang dihasilkan itu adalah hormon sel alfa dan sel beta. Masing-masing hormon ini memiliki fungsi yang berbeda. Hormon yang dihasilkan oleh sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam produksi glukosa dalam darah. Sedangkan sel beta ini menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya yang keenam, kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Kelenjar ini berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Hormon yang dihasilkan ada banyak. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi pada perkembangan alat reproduksi sekunder wanita. Apa-apa saja itu? Contohnya seperti perkembangan payudara dan perkembangan pinggul. Selanjutnya, hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi dalam perkembangan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus atau rahim. Selanjutnya, hormon androgen. Hormon androgen ini berfungsi dalam perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Selanjutnya, hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi dalam perkembangan sekunder pria seperti perubahan suara dan pertumbuhan jakun. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan sistem endokrin. Yang pertama ada penyakit Addison. Penyakit Addison ini terjadi karena kurangnya produksi dari hormon glukokortikoid. Disebabkan karena kelenjar adrenal yang terinfeksi, bisa juga karena adanya gangguan pada proses imun. Selanjutnya sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini disebabkan oleh produksi yang berlebihan dari hormon glukokortikoid. Gejalanya itu seperti osteoporosis, otot menjadi lemah, luka yang sulit sembuh, dan adanya gangguan mental. Selanjutnya, sindrom adrenogenital. Sindrom adrenogenital ini terjadi karena kurangnya produksi hormon glukokortikoid akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Contoh sindrom ini adalah timbulnya tanda-tanda pertumbuhan reproduksi sekunder pria dan wanita. Selanjutnya, diabetes mellitus terjadi karena kadar glukosa dalam darah meningkat, ada hipotiroid. Terjadi karena kekurangan hormon tiroid. Hal ini bisa menyebabkan keratinisme atau tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot yang terhambat. Dan hipotiroidisme. Hipotiroid ini dapat diatasi dengan mengkonsumsi garam yodium yang sesuai. Selanjutnya, hypertiroid. Hypertiroid ini terjadi akibat peningkatan hormon tiroid, di mana dia bisa menyebabkan penyakit Graves. Penyakit Graves ini seperti pembengkakan kelenjar tiroid dan pembesaran bola mata. Nah, seperti inilah gambaran dari penyakit-penyakit pada kelenjar endokrin. Ini adalah penyakit Addison. Ini penyakit Cushing. Bisa diperhatikan untuk gambar anak-anak normal dan gambar anak-anak yang terkena Cushing. Ini adalah sindrom androgenital. Ini pada wanita, tapi dia terjadi kelainan atau sindrom androgenital di mana terdapat pertumbuhan jenggot. Oke, sekarang kita akan membahas pengkajian diagnostik sistem endokrin. Sebagian besar penyakit endokrin ini mudah dikenali. Akan tetapi, pengobatan pada stadium lanjut ini tidak mudah dibandingkan bila penyakit ditemukan lebih dini. Jadi, seharusnya apabila penyakit endokrin ini ditemukan lebih cepat, penanganannya akan lebih mudah ditangani. Ketepatan diagnostik dan pengobatan harus diberikan dengan segera agar tidak memperburuk keadaan. Validasi dari hasil pemeriksaan diagnostik ini sangat ditentukan dengan adanya bahan pemeriksaan, persiapan klien, dan alat bahan yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut. Dalam pengkajian diagnostik, pemahaman perawat yang lebih baik tentang prosedur diagnostik sangat harus diharapkan. Oke, pemeriksaan diagnostik pada kelenjar hipofisis. Yang pertama ada foto tengkorak atau kranium, itu dilakukan untuk melihat kondisi tengkorak. Yang kedua ada foto tulang atau osteo, dilakukan untuk melihat kondisi tulang. Dan yang ketiga CT scan otak, dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya tumor pada hipofisis atau hipotalamus melalui komputerisasi. Terima kasih. Sekian materi kita pada saat ini. Sampai jumpa di pertemuan materi berikutnya.